Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiani, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 1872170006. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Uja Sukmana SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi pendidikan, pembiayaan pendidikan di Indonesia. Ya, video ini untuk memenuhi ujian tengah semester. Oke, di sini ada pembiayaan pendidikan di Indonesia. Untuk menganalisis biaya pendidikan sebagai modal yang produktif dan sebagai barang modal tentu memiliki fungsi untuk produksi selanjutnya. Untuk melihat manfaatnya, maka biaya pendidikan perlu dihitung apakah mencapai rate of run. Untuk mencapai rate of run pada suatu pemerintahan di daerah harus mencetak sumber daya manusia atau SDM yang berpendidikan yang dapat menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintahan dan masyarakat. Di sini ada pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Demikian juga pasal 49 ayat 1 menyatakan lokasi dana pendidikan minimal 20% dari APBN dan 20% APBD di luar gaji. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut dituntut kesanggupan dari para elit politik, para pelaku pendidikan agar mampu mengembangkan sistem pendidikan sehingga lembaga mampu dijadikan penggerak bagi kemajuan daerahnya. Oke, di sini ada tujuan pengembangan sistem pembiayaan. Pusat perhatian mendasar dari sisi ekonomi yang dihadapi pemerintah ialah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai berbagai tujuan yang beraneka ragam. Bahkan mungkin bertentangan satu sama lain. Sumber daya tersebut terdiri atas tenaga kerja, modal, teknologi, dan sumber-sumber alam lainnya. Dan untuk sumber-sumber terbatas, bagaimana pemerintahan daerah dapat mengalokasikan anggaran pada sektor pendidikan SD atau MI, SMP atau MTS, SMU atau MA, dan seterusnya. Pembangunan pendidikan telah terbukti mampu menanamkan berbagai dimensi pembangunan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Oke, di sini ada arah kebijakan pembangunan di Indonesia. Untuk arah kebijakan pembangunan di Indonesia, salah satu wewenang pemerintah daerah di era otonomi ialah mengurus sektor pendidikan. Pembangunan pendidikan berbeda dengan pembangunan sektor-sektor lainnya. Sektor pendidikan dibiayai dengan dana yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua siswa, dan masyarakat. Dan untuk dana pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut dengan APBN. Karena itu jumlah anggaran pendidikan di tengah perkembangan ekonomi kita yang kurang baik sangatlah minim. Terlebih lagi kurang seriusnya pemerintah dalam mencurahkan perhatiannya terhadap pendidikan yang belum memandangnya sebagai sektor ekonomi prioritas. Kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi minimnya dana pendidikan kita adalah dengan membolehkan sekolah-sekolah negeri menggalangkan dana dari masyarakat yang berasal dari orang tua ataupun berupa sumbangan dari masyarakat dan dunia usaha lainnya. Oke, di sini ada model-model pembiayaan pendidikan menurut Thomas H. Jones. Ada 6 model pembiayaan pendidikan, yaitu seperti flat grant, yang artinya setiap sekolah memiliki sejumlah dana yang sama yang dihitung per siswa atau per unit pendanaan lainnya. Sebagaimana penjelasan terdahulu, akibat dari sistem bagi rata, maka sekolah yang jumlah siswanya banyak akan meraup uang lebih banyak. Sehingga atas dasar hal tersebut, flat grant itu tidak dianggap sebagai equalizing. Ya.
Dan yang kedua ada model power equalizing, yang artinya dibebankan kepada distrik-distrik yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut kembali ke kantong negara bagian. Setiap daerah akan menerima jumlah dana berbeda tergantung pada kemampuan penghasilan daerah atau APBD. Daerah miskin akan menerima 5% mil dibanding dengan 7 per mil dana dasar daerah. Dan model ketiga yaitu complete state model, yang artinya satu-satunya rencana pembiayaan pendidikan yang dirancang untuk menghapus semua perbedaan lokal baik dalam pembelanjaan maupun dalam memperoleh pajak. Tidak akan ada pajak properti sekolah lokal dengan berbagai taraf, dan basis pajak lokal adalah unequal atau tidak seimbang. Dan yang keempat ada model foundation plan, ya, dimana cara kerja foundation plan adalah pertama, negara harus menentukan biaya per siswa per tahun bagi program pendidikan yang memuaskan, ya. Lalu yang kedua, negara harus mematok tarif pajak minimum yang harus diberlakukan oleh semua distrik sekolah. Dan yang ketiga, negara memberikan hibah kepada tiap distrik sekolah dengan jumlah yang sama. Sedangkan besarnya bantuan adalah situasional terhadap kekayaan lokal, tetapi tidak perlu upaya pajak. Lalu model yang kelima yaitu Gartner percent equalizing model, di mana model ini dimaksudkan bahwa negara membayar persentase tertentu dari total biaya pendidikan yang diinginkan oleh tiap distrik sekolah lokal. Model ini menyatakan bahwa memaksimalkan pengawasan lokal, kesetaraan wajib pajak, dan efisiensi sekolah lokal. Dan yang keenam ada complete local support model, di mana semua sumber dana dari pemerintah negara bagian atau dana dari provinsi diharapkan seluruh biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah lokal atau daerah. Sistem ini akan memberikan dampak pada sistem pendidikan yang ada di daerah, karena bisa saja pendapatan di daerahnya yang tinggi memberikan jumlah dana tinggi pula, yang pada akhirnya berbuah pada kualitas hasil output yang berbeda. Oke, untuk kesimpulannya ya dari materi ini adalah sistem pembiayaan di Indonesia agak sulit merujuk kepada salah satu model. Di Indonesia masing-masing elemen seperti pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, orang tua, murid, dan masyarakat secara ideal harus memberi biaya untuk pendidikan. Dan untuk kondisi Indonesia, model pembiayaan tidak bisa terlepas dari subsidi pemerintahan pusat. Sekalipun telah ada wewenang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Otonomi Daerah, hal ini dikarenakan kemampuan sumber daya alam yang sangat berbeda atau penghasilan PAD yang sangat rendah, kesadaran ada pembangunan investasi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan presentasi saya ini. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat bagi kita semua ya dalam presentasi saya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.